Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu kembali untuk meneruskan perkuliahan kita pada kesempatan ini. Kita akan membahas tentang peraturan perusahaan. Beberapa poin ya akan kita bahas, kita ulas tentang peraturan perusahaan ya. Eh, jadi peraturan perusahaan itu ya batasannya atau definisinya itu adalah peraturan yang dibuat secara tertulis ya oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib di perusahaan tersebut ya. Jadi intinya ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 1/20 ya. Jadi peraturan perusahaan itu yang buat adalah pihak perusahaan ya. Yang buat itu pihak perusahaan berdasarkan tatanan dan aturan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan lainnya ya. Kalau tadi kita membahas tentang perjanjian kerja bersama, pembuatannya itu dirundingkan ya antara pengusaha dengan pihak pekerja. Tetapi kalau peraturan perusahaan ini yang buat adalah pengusaha, tetapi juga mendapat masukan ya, mendapat masukan dari pihak karyawan ya. Dalam prakteknya ya, jadi ada karyawan yang mempunyai pengetahuan ya tentang ketenaga kerjaan ya, tentang aturan-aturan ketenaga kerjaan itu biasanya yang akan dilibatkan di dalam pembuatan peraturan perusahaan ini ya. Selanjutnya beberapa poin ya yang bisa kita nanti pahami. Di dalam satu perusahaan itu bila ada pekerjanya sekurang-kurangnya 10 orang ya, maka perusahaan tersebut mempunyai kewajiban untuk membuat peraturan perusahaan ya. Jadi peraturan perusahaan itu dibuat kemudian nanti disahkan ya. Ya, kalau aturannya itu oleh menteri atau pejabat yang berwenang ya. Jadi Menteri Ketenagakerjaan bisa kepala wilayah dinas ketenagakerjaan ya provinsi ataupun kepala dinas ketenagakerjaan yang ada di kabupaten di mana tempat perusahaan itu berada ya. Di dalam satu perusahaan yang sudah mempunyai PKB ini tidak berkewajiban lagi ya untuk membuat peraturan perusahaan ya. Kalau sudah punya PKB ya, dia tidak membuat lagi peraturan perusahaan ya. Selanjutnya rekan-rekan mahasiswa ya, siapa yang berkewajiban ya untuk menyusun dan membuat peraturan perusahaan itu sesuai dengan pasal 109 itu adalah pihak pengusaha. Jadi dimulai dari menyusun ya sampai dengan mengesahkan, kemudian melakukan sosialisasi dan lain sebagainya itu tanggung jawab perusahaan ya. Misalnya ada keluar biaya dan lain sebagainya untuk itu ya. Itu tegas ya di dalam pasal 109 Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ya. Kemudian pasal 110 ini tentunya peraturan perusahaan itu meskipun itu kewajiban daripada perusahaan, tapi tetap memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja di perusahaan tersebut. Ya, tentunya dalam prakteknya
wakil-wakil dari pekerja itu atau buruh itu tentu mempunyai pengetahuan, ya, memahami tentang aturan ketenaga kerjaan. Jadi PP yang dibuat, peraturan perusahaan yang dibuat itu betul-betul memenuhi daripada aturan ketenaga kerjaan yang ada, ya, tidak bertentangan, ya. Selanjutnya rekan-rekan mahasiswa, tentunya, ya, wakil pekerja itu yang benar-benar dipilih, ya, oleh pekerja atau buruh yang ada di situ, ya, agar nanti setelah peraturan perusahaannya sudah dibuat atau dibentuk, ya, tidak mendapat satu protes atau tidak mendapat suatu eh, adanya sebagian karyawan misalnya tidak bersetuju terhadap peraturan perusahaan itu, ya. Jadi memang dalam prakteknya, ya, dari makna kalimat yang ada ini, terkadang di satu perusahaan itu meskipun sudah ada serikat pekerjanya, ya, kadang-kadang belum terbentuk PKB-nya, belum dibuat PKB-nya, masih menggunakan peraturan perusahaan, ya. Banyak itu, ya. Banyak itu terjadi, ya. Jadi kalau mereka memahami aturan tentunya akan membuat PKB. Tapi kadang-kadang pihak perusahaan itu kebanyakan mencari proses yang lebih cepat, ya, proses yang lebih tidak bertele-tele, ya, tidak ada perundingan langsung buat peraturan perusahaan, ya. Meskipun sudah ada serikat pekerja di situ. Kemudian apa isi daripada peraturan perusahaan itu, ya? Isi dari peraturan perusahaan itu adalah tentang hak dan kewajiban pengusaha, kemudian hak dan kewajiban pekerja atau buruh. Syarat-syarat kerja, ya, bagaimana pekerjaan itu dilakukan, di mana tempatnya, jam berapa, dan lain sebagainya, ya. Kemudian diatur lagi tentang tata tertib, ya, mengenai misalnya tentang pemberian peringatan terhadap karyawan yang indisipliner misalnya, ya, mengenai jam kerja dan lain sebagainya, ya. Kemudian jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan tersebut. Kemudian, ya, pada pasal 112 pengesahan terhadap peraturan perusahaan itu oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk, ya. Dan paling lama ini secara administratif, ya, 30 hari kerja sejak naskah PP itu diterima, ya. Jadi memang sudah ditentukan berapa lama proses pengesahannya, ya, karena memang draft itu akan dipelajari, akan diperiksa, ya, apakah bertentangan dengan aturan yang ada. Ya, kalau bertentangan itu akan disuruh rubah kembali, ya. Apakah peraturan perusahaan itu sudah lengkap, ya, sudah lengkap mengatur tentang hak dan kewajiban, ya, atau sendi-sendi tentang aturan ketenaga kerjaan, ya. Ini pasal 12 ini tentang aturan pengesahan dari PP tersebut. Kemudian rekan-rekan mahasiswa, ya, ini masih prosesnya juga, ya. Dalam hal peraturan perusahaan belum memenuhi persyaratan, nah ini, ya, maka pejabat itu akan memberitahukan secara tertulis mengenai perbaikan dari PP tersebut, ya. Kemudian 14 hari sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh pengusaha, ya, pengusaha itu wajib menyampaikan kembali yang telah dirubah itu, yang sudah diperbaiki itu, ya. Karena nanti ada petunjuk-petunjuknya, ya, mana yang harus dirubah, mana yang harus diperbaiki, perbaikinya seperti apa, itu nanti ada tuntunannya di situ. Kemudian rekan-rekan mahasiswa, ya, perubahan peraturan perusahaan sebelum berakhirnya jangka waktu berlakunya hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan wakil pekerja atau buruh. Jadi ketika peraturan perusahaan itu
masih berlaku ya, misalnya 2 tahun masih berjalan, kemudian ada hal-hal yang harus dirubah misalnya, itu harus dengan kesepakatan. Ya, tidak boleh pihak perusahaan merubah langsung ya. Dan apabila terjadi perubahan itu tetap harus mendapat pengesahan dari pejabat yang ditunjuk. Ya, eh, pasal 114 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan tersebut ya, atau perubahannya kepada pekerja atau buruh. Jadi setelah peraturan perusahaan itu disahkan ya, maka harus ada proses-proses sosialisasi kepada buruh ya, harus diberitahukan. Bahkan di tempat saya dulu justru dibuat buku ya, buku tentang PP tersebut kan dibagi kepada karyawan, atau kalau misalnya lebih simpelnya pada tempat pengumuman di lingkungan perusahaan itu ya, PP itu ditempel gitu ya di tempat pengumuman itu, sehingga semua pekerja bisa membaca dan mengetahui tentang aturan ketenagakerjaan yang ada di perusahaan tersebut ya. Jadi hal-hal yang menyangkut dengan tata cara pembuatan dan pengesahan PP tersebut itu diatur oleh keputusan menteri. Ya, eh, itu materi kita tentang peraturan perusahaan. Semoga rekan-rekan mahasiswa dapat memahami materi ini. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.